Anies sepertinya akan kembali rajin kritik Jokowi di 2029. Kali ini dalam acara partainya, dia kritik Jokowi yang selama memimpin jarang hadir dalam forum internasional. Mungkin intinya presiden harus bisa bahasa Inggris. Jangan talk the talk. Selain tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas Republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Please go ahead. Please go ahead. Yeah. We walk the talk, not only talk the talk. I can't understand a word he's saying. Harus kita akui juga bahwa sekalipun Anies Baswedan bukan lagi pejabat publik, bukan lagi gubernur Jakarta kala Pilpres di 2024 dan saat ini tidak menjabat apapun dalam konteks politik nasional, tapi setiap statement, setiap gerakan, dan setiap pernyataan-pernyataan Anies Baswedan pasti akan selalu diperbincangkan sebagai komoditas politik. Juga tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Mas Anies, saya kira itu saya kira satu kritik yang tidak salah, dan bagaimana kritik-kritik itu akan menjadi cara untuk lebih mencerdaskan bangsa ini, rakyat ini, soal kriteria pemimpin ke depan itu seperti apa dan bagaimana menempatkan Indonesia lewat pemimpinnya mampu bernavigasi di dalam peta geopolitik global saat ini. Tapi bagi saya yang ingin saya katakan adalah Anies ini kan mencoba untuk memberikan pesan sebagai sosok yang berbeda dengan kubu pemerintah hari ini. Maka wajar yang dikritik salah satunya adalah soal ketidakhadiran Indonesia di masa-masa yang lampau terkait dengan forum-forum internasional yang menurut publik itu sepertinya dialamatkan ketika era pemerintahannya Pak Jokowi, bukan era pemerintahannya Pak Prabowo. Toh kemarin kita banyak absen di dalam pembicaraan-pembicaraan di dalam forum-forum dunia yang saat Pak Jokowi menjadi presiden, saya kira perlu kita cermati lagi. Bapak sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini, Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus. Bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Itulah yang kemudian membuat sejak kemarin hingga saat ini ada sejumlah kawan-kawan media yang bertanya apa sebenarnya yang bisa dimaknai ketika Anies Baswedan hadir dalam Rapimnas Ormas Gerakan Rakyat dan memberikan pidato politik yang per hari ini juga menjadi perdebatan. Pertama, harus kita akui Ormas Gerakan Rakyat ini memang sejak awal adalah ormas yang sangat terafiliasi dan bahkan sangat identik dengan Anies Baswedan. Bahkan kalau kita cek satu persatu, para pentolan-pentolan pendiri Gerakan Rakyat ini adalah mereka yang memang sejak awal terkonfirmasi menjadi relawan dan bahkan menjadi tim sukses Anies dalam pemenangan di Pilkada Jakarta ataupun Pilpres di 2024 yang lalu. Saya kira Mas Anies sudah memulai cara-cara yang lebih fair, lebih terbuka di dalam proses pembelajaran. Tapi yang penting jangan kritik yang antipati. Karena itu peran Indonesia ke depan bagi yang sudah besar, bagi yang raksasa, didorong untuk berkiprah di dunia internasional. Mereka harus bisa menjadi brand of Indonesia. Mereka harus bisa menjadi wakil Indonesia berkompetisi tingkat global. Jangan yang raksasa itu berkumpul dan berkompetisi di dalam negeri terus. Bertandingnya di kandang sendiri terus. Maka yang raksasa harus bisa bertanding dan harus bisa menang di kancah perekonomian global.
mewakili Indonesia menjadi pelaku-pelaku ekonomi global. Bila hari ini kita menyaksikan korporasi-korporasi internasional hadir di negeri ini, sudah saatnya korporasi berasal dari Indonesia berperan di negara-negara lain di seluruh wilayah dunia. Mengkritik balik Anies Baswedan, Anda juga bisa nyinyir, Anda juga bisa mengkritik apapun. Yang paling penting adalah kita tetaplah guyup, kita itu tetaplah rukun, sekeras apapun perbedaan kita. Bukankah perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu adalah sunnatullah. Yang penting tidak hoax, yang penting tidak fitnah, dan tidak saling menghujat. Saya kira di situ. Salam politik syaun-syaun, pastinya mantap. Ramai-ramai jawab kritik Anies soal Presiden sering absen di acara PBB. Anies Baswedan menyinggung absennya Kepala Negara Indonesia dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa selama bertahun-tahun. Pernyataan itu memicu respon dari relawan Projo hingga pejabat pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Anies saat berpidato dalam rapat pimpinan nasional Gerakan Rakyat di Jakarta Pusat pada hari Minggu. Anies menyebut Indonesia harus aktif di kancah global. Ia menilai sikap pasif di dunia internasional dapat merugikan Indonesia sebagai negara besar. Menurut Anies, Indonesia memegang peran penting menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan Anies mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik. Ia meminta Anies melihat data sebelum berpidato. Menurutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo aktif hadir di berbagai forum internasional. Ia juga menyoroti peran Jokowi di sejumlah pertemuan penting. Dinamik menegaskan Jokowi aktif menjalin hubungan bilateral dengan banyak pemimpin dunia. Ia menilai kritik Anies tak berdasar jika diarahkan kepada Jokowi.